Malam itu, rumah besar dengan taman mawar di sudut halaman tampak sunyi. Hanya suara detak jam antik di ruang keluarga yang terdengar, beradu dengan desau angin dari jendela yang setengah terbuka. Di ruang makan yang luas, meja panjang berhias, kristal dan porselen tak tersentuh. Makanan yang disiapkan pelayan sudah dingin. Aruna, sang nyonya rumah, duduk sendiri. Gaun sutra biru langit yang membalut tubuhnya tampak kontras dengan wajah pucat dan tatapan kosongnya. Ia menunggu, seperti malam-malam sebelumnya, kepulangan suaminya, Adrian. Seorang pengusaha karismatik, tampan, dan dihormati banyak orang. Di mata publik, mereka pasangan sempurna, cantik, kaya, terpandang. Namun, Aruna mulai merasakan retakan halus di balik ilusi kesempurnaan itu. Beberapa bulan terakhir, Adrian kerap pulang larut, beralasan rapat mendadak, perjalanan bisnis, atau sekadar makan malam bersama klien. Awalnya Aruna percaya, ia terbiasa menutup mata terhadap dunia bisnis yang penuh tuntutan. Tapi sesuatu dalam nada suara Adrian berubah. Ada jarak yang tak kasat mata, dingin yang perlahan membeku di antara mereka. Malam itu, telepon genggam Adrian yang tertinggal di meja kerja menjadi saksi bisu awal sebuah luka. Notifikasi pesan muncul berulang kali, disertai emotikon hati yang tidak pernah lagi ia terima dari suaminya. Dengan tangan gemetar, Aruna membuka layar itu. Sebuah nama asing terpampang. Nadine. Kalimat-kalimat singkat yang ia baca menusuk lebih tajam daripada belati, janji temu di hotel, canda rayu, rindu yang mengalir tanpa malu. Dunia Aruna runtuh seketika. Ia menutup telepon itu, tubuhnya bergetar, jantungnya berdegup kencang seakan-akan meledak. Air mata jatuh tanpa bisa ia bendung, namun tangisnya tetap sunyi, tertahan, penuh gengsi. Ia berjalan ke cermin di ruang pribadinya, menatap wajahnya sendiri, cantik, anggun, terawat. Apa kurangku? Pikirnya. Di balik pantulan itu, ia melihat seorang perempuan yang selama ini menyerahkan segalanya. Kesetiaan, cinta, pengorbanan. Dan kini, ia justru disisihkan demi bayangan. Asing yang lebih muda, mungkin lebih segar. Untuk sesaat, Aruna ingin hancur. Ingin berteriak, ingin mengamuk. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak menyerah pada kelemahan. Ia menarik napas panjang, menghapus air mata, dan tersenyum pahit pada dirinya di cermin. Jika kau memilih mengkhianatiku, Adrian, bisiknya lirih namun penuh tekad, maka aku akan menunjukkan padamu arti kehilangan yang sesungguhnya. Malam itu, di antara rasa sakit yang membakar dadanya, lahirlah sebuah tekad. Ia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh air mata. Luka itu akan menjadi api, dan dari api itulah ia akan menempa rencana balas dendam. Bukan dengan darah atau teriakan, melainkan dengan keanggunan yang tajam, strategi yang tenang, dan waktu yang sabar. Aruna yang dulu, tulus, lembut, penuh percaya, telah mati malam. Itu. Yang lahir adalah Aruna baru, seorang istri yang diam-diam menyalakan bara dendam di balik senyum anggunnya. Hari-hari berikutnya, Aruna kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dari luar, tak ada yang berubah. Ia tetap hadir di acara sosial, tetap ramah pada tetangga, tetap mendampingi suaminya saat ada pertemuan penting. Senyum elegannya tak pernah pudar, membuat siapapun percaya bahwa rumah tangganya tetap sempurna. Namun di balik senyum itu, matanya kini menyimpan rahasia, mata seorang perempuan yang sedang belajar menjadi bayangan. Aruna mulai mengamati setiap gerak-gerik Adrian. Ia tidak lagi menegur ketika suaminya pulang larut, tidak lagi bertanya dengan nada cemas. Justru ketenangan itu membuat Adrian merasa aman, lengah. Aruna tahu, seorang pria yang merasa terlalu nyaman adalah pria yang paling mudah dijebak. Secara diam-diam, ia meminta bantuan seseorang yang dulu pernah berhutang budi padanya. Seorang mantan jurnalis yang kini bekerja sebagai konsultan informasi. Dengan bayaran yang tidak sedikit, orang itu mulai mengumpulkan jejak langkah Adrian. Dari pesan singkat, catatan transaksi kartu kredit, hingga kamera hotel yang menyimpan rekaman samar-samar. Tak butuh waktu lama, nama itu kembali muncul. Nadine Pramudita, seorang wanita muda, mantan model, kini bekerja sebagai konsultan PR,
di salah satu perusahaan mitra Adrian. Cantik, cerdas, dan ambisius. Semua yang bisa membuat seorang pria merasa muda kembali. Aruna menatap foto Nadine yang diletakkan di mejanya. Ada keindahan di sana, namun juga keangkuhan yang menusuk. Sakit hati menyeruak, tapi Aruna menahannya. Ia menutup map bukti itu, lalu menyimpannya dalam laci yang terkunci. Bukan waktunya meluapkan amarah, katanya dalam hati. Waktuku akan tiba, malam demi malam, ia menyiapkan dirinya. Ia belajar menahan setiap tatapan curiga, menyembunyikan setiap gemetar di ujung jemarinya. Ketika Adrian pulang dengan aroma parfum asing yang menempel di jasnya, Aruna hanya tersenyum lembut dan menyiapkan segelas teh hangat. "Capek, sayang?" tanyanya dengan suara tenang. Adrian hanya mengangguk, tak menyadari bahwa dalam teh hangat itu ada mata seorang istri yang mengukur detik demi detik pengkhianatan. Dalam kesendirian, Aruna mulai merangkai rencana. Ia memetakan kelemahan Adrian, ketergantungannya pada reputasi sosial, obsesi pada kekayaan, dan rasa bangga berlebihan. Pada citra keluarga yang harmonis, semua itu adalah titik rapuh yang kelak bisa ia sentuh dengan ujung jarinya. Ia juga mempelajari Nadine. Siapa saja lingkaran pertemanannya, siapa lawan yang diam-diam iri padanya, kebiasaannya, bahkan selera anggurnya. Semua detail kecil itu dikumpulkan seperti benang halus yang akan ia rajut menjadi jaring tak terlihat. Setiap kali rasa sakit datang, Aruna berdiri di depan cermin. Ia melatih senyumnya, memastikan tak ada getar luka yang tersisa. Senyum itu menjadi topeng, dan topeng itu menjadi senjata. Ia sadar, balas dendam bukan soal cepat. Ia harus sabar, sehalus air yang mengikis batu sedikit demi sedikit, hingga tak ada yang tersisa selain kehancuran. Malam itu, ketika Adrian tertidur pulas di sampingnya, Aruna membuka matanya lebar-lebar menatap langit-langit. Dalam hatinya ia berbisik, "Kau pikir aku buta, Adrian? Kau pikir aku lemah? Tapi sebentar lagi, kau akan tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan ini." Dengan tenang, ia meraih tangan suaminya yang tertidur, menggenggamnya seolah masih penuh cinta. Tapi genggaman itu dingin seperti strategi yang sedang ia susun. Dan begitulah, di balik senyum seorang istri yang tampak lembut, tersembunyi bayangan yang sedang bersiap menelan segalanya. Waktu berjalan, dan Aruna mulai memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang sabar menunggu di rumah, melainkan menjelma menjadi sosok yang semakin anggun, semakin memikat, semakin sulit untuk diabaikan. Ia mulai aktif kembali di dunia sosial, menghadiri gala amal, menjadi pembicara dalam forum wanita terhormat, bahkan memimpin acara seni yang melibatkan banyak tokoh penting. Senyumnya terpampang di majalah, fotonya bersama tokoh masyarakat beredar di kolom gaya hidup. Semua orang memuji kecantikannya, kecerdasannya, dan dedikasinya. Adrian, yang semula merasa bebas dengan rahasianya, kini justru makin terikat. Ia bangga memiliki istri yang dikagumi banyak orang, bahkan sesekali menggenggam tangan Aruna di depan umum, seolah cinta mereka masih utuh. Dalam hatinya, ia merasa beruntung memiliki keduanya. Istri yang anggun dan kekasih muda yang menggairahkan. Aruna tersenyum. Ia tahu persis bagaimana cara menenangkan ego suaminya, sekaligus menanamkan rasa aman palsu. Itulah topeng yang ia kenakan. Wajah penuh cinta, padahal di baliknya tersembunyi rencana yang semakin rapat terjalin. Sementara itu, ia mulai menabur jebakan kecil. Ia mengatur agar beberapa keputusan bisnis Adrian tampak tergesa, dengan bantuan informasi yang ia arahkan secara halus. Ia memastikan ada dokumen yang salah tempat, rumor kecil yang berhembus di lingkaran sosial mereka, hingga kecurigaan samar di antara mitra bisnis. Tidak ada yang mencolok, tapi cukup untuk menciptakan keretakan halus. Di sisi lain, Nadine, selingkuhan itu, mulai merasa tertekan. Ia menyadari bahwa kehadirannya tidak lagi menjadi rahasia rapat. Beberapa tatapan sinis di acara publik, bisikan, lirih dari rekan-rekan perempuan sosialita, membuatnya gelisah.
Nadine merasa ada bayangan besar yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Namun ia tidak berani menantang. Bagaimana mungkin ia menandingi Aruna? Perempuan itu terlalu elegan, terlalu tak tersentuh, seperti ratu di atas singgasana, yang hanya perlu satu senyum untuk membuat semua orang tunduk. Adrian mencoba menenangkan Nadine, meyakinkannya bahwa Aruna tidak tahu apa-apa. Tapi justru keyakinan itu membuat Nadine semakin gelisah. Dia selalu tersenyum, pikirnya. Tapi mengapa senyum itu membuatku merasa telanjang? Aruna melihat kegelisahan itu, meski ia tak pernah menyinggungnya. Justru itulah seni permainannya, membiarkan lawan hancur oleh ketakutan mereka sendiri. Di rumah, Aruna semakin mesra. Ia menyiapkan makan malam mewah, menyalakan lilin, bahkan sesekali menyelipkan kata-kata penuh perhatian. Adrian merasa semakin aman, semakin yakin bahwa istrinya tidak pernah tahu. Padahal, setiap kalimat lembut itu adalah racun manis yang membuatnya semakin terlena, semakin lengah. Di balik semua itu, Aruna mulai menyiapkan langkah besar. Ia sudah menguasai banyak hal. Akses ke sebagian besar aset keluarga, kepercayaan para sahabat dan rekan bisnis Adrian, bahkan simpati orang-orang penting yang suatu hari akan menjadi saksi. Permainan topeng ini berjalan sempurna. Adrian sibuk membagi dirinya antara istri dan kekasih, sementara Aruna diam-diam menutup lingkaran jaring yang ia rajut. Malam itu, ketika berdiri di depan cermin, Aruna tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan lagi senyum pahit, melainkan senyum seorang perempuan yang tahu dirinya sedang memimpin permainan. "Teruslah merasa aman, Adrian," bisiknya lembut. "Karena semakin kau percaya, semakin sakit saat kau jatuh." Matahari sore menyorot lembut melalui jendela kaca besar ruang kerja Aruna. Di atas meja, berserakan beberapa dokumen, laporan keuangan perusahaan, catatan investasi, dan beberapa lembar kontrak bisnis. Siapapun yang melihatnya tak akan mengira bahwa semua itu kini berada dalam genggaman seorang istri yang tampak begitu tenang. Aruna tidak hanya mempelajari perselingkuhan suaminya, ia juga mulai menyusup ke jantung kekuatan Adrian, harta, reputasi, dan jaringan sosialnya. Dengan langkah-langkah halus, ia memastikan sebagian besar aset perusahaan dipindahkan atas namanya. Sebagian dilakukan dengan persetujuan Adrian yang lengah, sebagian lagi dengan permainan hukum yang hanya bisa dijalankan oleh tangan yang sabar. "Untuk jaga-jaga, sayang, agar semua lebih rapi kalau sewaktu-waktu ada audit," ucap Aruna lembut suatu hari, sambil menandatangani dokumen. Adrian mengangguk tanpa curiga, sibuk memikirkan pertemuan bisnisnya yang lain. Ia tidak tahu bahwa tanda tangan itu perlahan meruntuhkan kekuasaannya sendiri. Di luar, Aruna menampilkan citra sempurna. Ia aktif dalam acara amal, membantu sekolah-sekolah kecil, bahkan mengundang istri-istri pejabat penting untuk makan malam di rumahnya. Orang-orang mulai melihatnya bukan hanya sebagai istri Adrian, tetapi sebagai sosok berdiri sendiri. Anggun, cerdas, berwibawa. "Aruna adalah wajah sejati keluarga itu," kata seseorang di pesta gala. Bisikan-bisikan seperti itu beredar, semakin menancapkan simpati dan kekaguman pada dirinya. Sementara itu, Adrian tanpa sadar mulai kehilangan pijakan. Beberapa proyek bisnisnya tersendat karena mitra yang mendadak ragu, sebagian besar karena rumor kecil yang beredar tentang kecerobohannya, tentang ketidakdisiplinannya. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal, tapi cukup kuat untuk mengikis kepercayaan. Adrian mulai merasa tertekan. Ia mengadu pada Nadine, tapi kekasihnya sendiri justru makin gelisah. Nadine merasa keberadaannya semakin sempit. Undangan sosial mulai jarang datang. Kolega mulai menjaga jarak. Ia sadar, ada tangan tak terlihat yang perlahan menutup semua pintu untuknya. "Aruna," gumamnya dalam hati dengan penuh resah. Ia tahu sosok anggun itu tidak pernah mengucapkan satu kata pun padanya, tapi entah kenapa, bayangan Aruna selalu hadir dalam setiap tatapan sinis yang ia terima. Dalam diam, Aruna menyusun langkah berikutnya. Memastikan reputasi Adrian rapuh di depan publik. Ia tidak perlu bicara banyak, cukup menyiapkan panggung, lalu membiarkan suaminya sendiri jatuh tersandung oleh kakinya. Malam itu,
Saat Adrian tertidur dengan wajah lelah, Aruna berdiri di samping ranjang menatapnya. Ada perasaan getir di hatinya. Masih ada cinta yang samar, masih ada kenangan indah. Namun rasa sakit jauh lebih kuat, dan itu menuntunnya untuk tidak goyah. Ia menyentuh lengan Adrian sebentar, lalu berbisik hampir tanpa suara. "Kau tak sadar, Adrian, tapi jaringku sudah menutup. Dan sebentar lagi, kau akan sadar siapa yang benar-benar menguasai hidupmu." Senyumnya tipis, matanya tenang. Malam itu, Aruna tahu ia semakin dekat dengan puncak dendamnya. Malam itu, aula Hotel Bintang 5 dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Sebuah pesta besar digelar, perayaan ulang tahun perusahaan Adrian sekaligus peresmian proyek barunya. Para tamu undangan datang dari kalangan elit, pengusaha, pejabat, tokoh media, hingga sosialita. Semua hadir dengan pakaian terbaik, menikmati anggur mahal dan musik klasik yang mengalun lembut. Di tengah keramaian itu, Aruna tampil bak permaisuri. Gaun hitam panjang dengan potongan elegan membalut tubuhnya, perhiasan mutiara berkilau di lehernya, dan senyum tenang yang membuat semua mata tertuju padanya. Ia berjalan anggun, menyambut setiap tamu dengan ramah, menempatkan dirinya tepat di pusat perhatian. Adrian berdiri di sampingnya, penuh percaya diri. Baginya, malam ini adalah puncak kejayaan, proyek sukses, reputasi meningkat, dan istri yang cantik mendampingi. Ia merasa tak terkalahkan. Namun di balik panggung megah itu, Aruna telah menyiapkan skenario besar. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membuka rahasia dengan kasar. Cukup satu momen kecil, tajam, elegan, dan tak terlupakan. Acara memasuki puncak ketika Adrian naik ke podium, berpidato tentang kesuksesan, tentang integritas, tentang keluarga. Kata-katanya penuh kebanggaan, sorot matanya melirik ke arah Aruna dengan senyum percaya diri. Semua orang bertepuk tangan, hingga layar besar di belakang podium tiba-tiba menyala. Satu demi satu, gambar-gambar mulai terpampang. Foto-foto Adrian bersama Nadine, di restoran mewah, di lobi hotel, bahkan dalam pelukan samar di sebuah suite. Tidak vulgar, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang membeku. Suara bisikan langsung memenuhi ruangan, sorot mata para tamu beralih dari layar ke Adrian lalu ke Aruna. Adrian terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Nadine, yang juga hadir malam itu, membeku di sudut ruangan. Semua tatapan tertuju padanya, penuh cemooh dan sinis. Aruna tetap berdiri tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Ia hanya menatap layar itu sebentar, lalu kembali menatap para tamu dengan senyum tipis. "Maafkan gangguan teknis ini," ucapnya lembut namun jelas, suaranya menggema di mikrofon. "Tampaknya ada hal-hal pribadi yang terbuka di hadapan kita malam ini. Saya hanya berharap setiap dari kita belajar bahwa kehormatan jauh lebih berharga daripada rahasia." Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bicara. Adrian berdiri kaku, reputasinya runtuh seketika di hadapan kolega dan mitra bisnis. Nadine menunduk, wajahnya merah padam. Tahu bahwa karier dan namanya hancur dalam sekejap. Sementara itu, Aruna tetap tampak sebagai sosok terhormat. Ia tidak menyentuh langsung, tidak menuduh, tidak mencaci. Ia hanya menjadi cermin yang memperlihatkan kebenaran di panggung yang paling berkelas. Dan ketika ia melangkah turun dari panggung, semua mata mengikuti. Bukan lagi sebagai istri seorang pengusaha, melainkan sebagai perempuan yang berdiri di atas kehormatannya sendiri. Malam itu, panggung pengkhianat ditutup dengan satu pemenang yang anggun, Aruna. Pagi setelah pesta itu, rumah besar mereka terasa berbeda. Sunyi, namun penuh dengan gema peristiwa semalam. Adrian duduk di ruang kerja dengan wajah kusam, rambut berantakan, dan mata sembab karena malam tanpa tidur. Telepon genggamnya terus bergetar, mitra bisnis yang membatalkan kontrak, media yang mengejar pernyataan, bahkan sahabat-sahabatnya yang menjauh. Sementara itu, Aruna berjalan melewati koridor rumah dengan langkah anggun.
Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, membuatnya tampak seperti sosok yang baru lahir dari badai. Ia tidak tergesa, tidak goyah, seolah semalam hanyalah sebuah babak yang sudah ia tulis sejak lama. Ia menemukan Adrian menatap kosong ke arah meja, tangannya menggenggam segelas whisky yang hampir habis. Saat Aruna masuk, Adrian mengangkat wajahnya. Ada rasa putus asa di sana, bercampur dengan ketakutan. "Aruna, kau yang melakukan semua ini." Suaranya serak, nyaris berbisik. Aruna hanya menatapnya dengan mata tenang. Ia tidak mengangguk, tidak juga menyangkal, hanya diam, yang bagi Adrian lebih menyakitkan daripada 1000 kata. "Kau menghancurkanku," lanjut Adrian, air mata mulai jatuh dari matanya. Aruna mendekat, lalu berdiri di sampingnya. "Tidak, Adrian," jawabnya lembut. "Kau menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya menunjukkan pada dunia siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada belati. Adrian menunduk, kehilangan segalanya, harga diri, reputasi, bahkan kendali atas hidupnya. Aruna berbalik, berjalan ke arah jendela besar. Dari sana, ia melihat taman mawar yang mulai mekar. Angin membawa aroma segar, seolah dunia sedang menyambut kebebasan barunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bernapas. Refleksi muncul dalam benaknya. Betapa sakitnya dikhianati, betapa dalam luka yang ia simpan sendirian. Namun justru dari luka itulah ia menemukan kekuatannya. Ia belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan cinta yang palsu, dan bahwa diam bisa lebih mematikan daripada teriakan. Aruna tidak hanya membalas dendam. Ia merebut kembali hidupnya, martabatnya, dan kendali atas dirinya. Ia berdiri sebagai pemenang, bukan karena Adrian jatuh, tetapi karena ia bangkit. Di hadapan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Bukan lagi wanita rapuh yang menangis sendirian di malam pertama pengkhianatan itu. Kini ia adalah sosok yang ditempa oleh luka, diperkuat oleh kesabaran, dan dimuliakan oleh kehormatan. Dengan senyum tipis, ia berbisik pada pantulan dirinya. "Dendamku bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa aku tak pernah bisa ditinggalkan begitu saja. Aku adalah rumah yang tak bisa kau bakar. Aku adalah angin yang tak bisa kau ikat. Dan kini, aku adalah kebebasan itu sendiri." Aruna melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Adrian dengan kehancurannya. Langkahnya ringan, kepalanya tegak. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi terikat pada bayangan pengkhianatan. Maka elegi itu pun usai. Bukan dengan air mata, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan seorang pemenang. Aruna berdiri di atas reruntuhan masa lalunya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai ratu yang akhirnya menuliskan kembali takdirnya sendiri.